Selamat sore kawan-kawan. Kenapa sore? Karena sore adalah waktu yang menyenangkan untuk bermain sepak bola. Bertemu lagi dengan saya, Miftahul Fahamsa, di kanal YouTube Oma Bal-Balan. Sore hari ini saya tidak berbincang dengan siapa-siapa, tidak ngobrol dengan siapa-siapa. Ini episode yang berbeda. Saya mau menuangkan pandangan saya, mau berbagi pandangan saya tentang sepak bola Indonesia. Ini terkait dengan Piala Dunia U20 kemarin yang gagal diselenggarakan di Indonesia. Kurang 2 bulan dari hari penyelenggaraan dari sepak bola, FIFA memutuskan mencoret Indonesia dari tuan rumah Piala Dunia U20. Apa ya, kalau secara pribadi saya sebenarnya nggak terlalu interest dengan ditunjuknya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Bukan tidak senang, tentu senang karena Indonesia dipercaya jadi tuan rumah event gelaran sepak bola dunia. Hanya saja ini keresahan hati saya bahwa kenapa Indonesia memaksakan diri menjadi tuan rumah Piala Dunia, tapi bertahun-tahun sepak bola Indonesia justru abai dengan pembinaan. Nah, makanya itu saya nggak terlalu interest sebenarnya dengan tampilnya Indonesia, ditunjuknya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia. Tapi terlepas apapun itu, yang jelas kemarin sempat ditunjuk dan dicoret di detik-detik terakhir. Saya tidak mau membahas soal dicoretnya, alasannya apa-apa, sudah banyak yang ngomong soal itu. Saya mau bicara tentang ini, teman-teman. Piala Dunia U20 tetap digelar, tapi tidak di Indonesia. Bagi saya, udah lupakan itu. Harusnya kita, PSSI, pemerintah, dan kita semua lebih baik fokus pada pembinaan usia muda. Karena sepak bola Indonesia itu sudah bertahun-tahun abai dengan pembinaan usia muda. Padahal ini kan fondasinya sepak bola Indonesia, fondasinya sepak bola di mana-mana. Kalau kita mau berprestasi di sepak bola, berprestasi di olahraga cabang apapun, ya pembinaannya diseriusi. Tapi sepak bola Indonesia kan tidak seperti itu. PSSI, Federasi Sepak Bola Indonesia ini terlalu sibuk dengan kompetisi sepak bola profesional, liga profesional. Padahal liganya juga nggak profesional amat kan. Kalau mau dan serius ini, ya kita fokus kembali ke pembinaan. Sepak bola Indonesia terlalu lama nggak berprestasi. Kita berprestasi terakhir tahun 91. Kalau berbicara tim nasional senior ya 91 ketika SEA Games masih menggunakan pemain senior. 91 Indonesia juara di Filipina. Sampai hari ini saya duduk di sini sampai berapa tahun ya berarti? 91 sampai 2023. 32 tahun kita nggak berprestasi. Tapi kita selalu menyombongkan diri bahwa sepak bola Indonesia itu luar biasa hebat. Tapi bukti di lapangan kita tidak pernah berprestasi. Kalau saya pribadi, kenapa seperti ini? Ya, karena kita abai dengan pembinaan. Saya punya angan-angan sebenarnya tentang pembinaan usia dini ini. Bahwa Indonesia harus punya kompetisi usia dini yang berjenjang. Kita punya kompetisi di level usia dini dari U13, U15. Ini yang duluan itu kompetisi ya, bukan turnamen. Kalau selama ini Indonesia sebenarnya ada Piala Suratin, U13, U15, U17, tapi sifatnya itu turnamen, bahwa 1, 2 kali 3, 4 pertandingan selesai. Setelah itu nggak ada. Nah, saya punya angan-angan bahwa Indonesia itu punya kompetisi usia muda, kompetisi U13, U15. Jadi saya membayangkan begini, kompetisi ini digelar rutin setiap akhir pekan, setiap Sabtu dan Minggu. 2 putaran, kompetisi penuh ya.
bulan Maret sampai bulan Mei menjadi putaran pertama bagi kompetisi usia muda baik U13 maupun U15. Maret, Mei setiap akhir pekan, Sabtu Minggu. Juni break memberi memberi ruang buat adik-adik, buat para pemain yang juga masih sekolah kan, beri waktu mereka konsentrasi menghadapi ujian sekolah. Jadi break di bulan Juni, lalu di bulan Juli sampai September jalan lagi putaran kedua, main lagi home and away nih, kompetisi penuh home and away. Jadi saya membayangkan bahwa setiap akhir pekan anak-anak Indonesia itu punya tujuan kemana? Ke lapangan sepak bola, kemana? Ke kompetisi sepak bola usia dini. Jadi setiap akhir pekan yang terfikirkan adalah pergi ke lapangan bola. Ya, orang tua juga punya pikiran yang sama. Akhir pekan kemana tujuannya? Ke lapangan sepak bola. Dia ada kompetisi usia muda U13, U15 yang digelar setiap akhir pekan dengan sistem kompetisi penuh, home and away, tandang dan kandang. Meskipun dalam prakteknya mungkin kandang dan tandangnya ini tidak pakai 10-15 lapangan ya. Mungkin perlu cukup 2-3 lapangan, nanti bisa di pool digerakkan di situ. Saya pernah bikin reng-rengan bahwa kompetisi U13 misalnya ketika dimainkan dengan kompetisi penuh dari bulan Maret sampai bulan Mei untuk putaran pertama, bulan Juli sampai September untuk putaran kedua, masing-masing tim itu bisa bertanding sampai 20 kali pertandingan. Artinya anak-anak ini punya kesempatan, punya menit bermain yang sangat panjang kan. Tentu dibikin aturan ini, nggak serta-merta main. Jadi kan kalau kompetisi anak-anak ini bisa dimainkan, kalau U13 bisa main kan 2 kali 30, kalau U15 bisa main 2 kali 35. Nah, setiap pemain klub misalnya mendaftarkan 30 pemain, dan setiap pemain harus bermain minimal 6 pertandingan. Di 6 pertandingan harus bermain di minimal 6 pertandingan dari 20 pertandingan setiap klub. Dari situ ya semua anak-anak ini punya kesempatan untuk bermain, punya kesempatan untuk mengaplikasikan apa yang didapatkan di latihan di pertandingan. Jadi semakin kaya lah cara bermainnya anak-anak ini. Jadi mereka bisa, teknik dasar mereka bisa semakin bagus. Kalau sekarang kan sepak bola Indonesia pemain senior masih diajari passing, masih diajari kontrol. Nah, dengan kompetisi usia dini kan anak-anak ini berlatih passing, kontrol, dribble, capping, itu bisa dipraktekkan di kompetisi yang kontinu, yang berjenjang. Kalau saya membayangkan kan di U13 kalau 20 kali pertandingan 2 kali 30 menit berarti kan 60 menit. Ini bisa setiap anak bisa bermain, setiap klub ya bisa memainkan 1000 menit lebih. Dan ini kesempatan yang mahal, ini menit bermain yang sangat, menurut saya sangat ideal lah buat anak-anak. Nah, harusnya PSSI itu fokus ke sana, bikin kompetisi usia muda, fokus pembinaan yang kompetisinya yang berjenjang, berkesinambungan, bahwa ada kompetisi U13, ada kompetisi U15, lalu di klub profesionalnya ada Liga 1, ada Liga 2 nih. Liga 1 ada 18 klub, Liga 2 ada 28 klub. Liga 1-nya ada Elite Pro. Elite Pro-nya untuk Liga 1 bisa dimainkan EPA U20 dan EPA U18. Sedangkan Liga 2 wajib EPA U16. Ini kan berjenjang ini kan. Ada 13, ada 15, ada EPA 16, ada EPA
18 ada EPA 20, tapi mainnya yang di Liga 1 dan Liga 2 EPA-nya mainnya harus juga kompetisi penuh, mengikuti apa yang dijalani oleh tim seniornya kan. Ketika tim seniornya mau bertanding hari ini, hari sebelumnya EPA-nya bertanding. Jadi menit play-nya anak-anak ini akan banyak. Dengan kesempatan yang begitu banyak, tentu anak-anak ini bisa mengasah kemampuannya jauh lebih bagus. Bisa mengkoreksi kekurangannya, bisa melihat kelebihannya dengan lebih detail dibandingkan turnamen 1-2 kali pertandingan. Nggak cukup lah buat mereka. Yang jelek nggak bisa berkembang, yang bagus juga mungkin mentok di situ-situ aja karena ngerasa saya sudah bagus ini. Nah, kalau kompetisinya kontinu kan mereka akan terus berkembang dengan pembinaan yang pembinaan yang nggak diabaikan, yang fokus di pembinaan. Saya yakin tim nasional akan terbentuk jauh lebih hebat, mungkin jauh lebih hebat dari tim nasional era 91, era 87 yang sama-sama mendapat medali emas di SEA Games ya. Nah, ya tim nasional kita sekarang kan banyak dikomplain ini tentang teknik dasarnya lah. Bagaimana kalau hal dasarnya aja bermasalah? Maka udahlah PSSI, Pak Erick Thohir, lupakan Piala Dunia, fokus bikin pembinaan. Kita selama ini terlalu abai dengan pembinaan. Bikin kompetisi usia dini yang berjenjang, dengan kompetisinya ini diputar di setiap kota ya, setiap akhir pekan diputar di setiap kota. Katakanlah di Surabaya, di Sidoarjo, di Malang ada 20 klub aja, ada berapa ribu anak-anak yang bisa berkompetisi di situ. Ada berapa ribu perangkat pertandingan yang juga belajar tentang law of the game lebih detail lah, lebih matang. Akhirnya nantinya lebih matang karena kan mereka belajar tiap pekan. Ketika nanti perangkat pertandingan ini bisa memimpin di kompetisi profesional, mereka sudah matang di situ, tidak karbitan, karena sudah ada masa proses belajarnya di kompetisi usia dini. Mungkin itulah berbagi pandangan saya kali ini di episode kali ini. Sengaja saya ngomong soal ini karena sepak bola Indonesia ini sudah terlalu lama abai dengan pembinaan. Sudah lupakan Piala Dunia, kita fokus pembinaan. Saya yakin kalau pembinaan kita bagus, kita bisa menembus Piala Dunia U20, Piala Dunia U17, dan bisa jadi Piala Dunia Senior dengan jalur kita lolos lewat babak kualifikasi. Mungkin itu dulu kawan-kawan, berbagi pandangan dari saya di episode kali ini. Nanti kita bertemu di episode berikutnya, mungkin dengan berbagi pandangan yang lainnya. Itu dulu. Selamat sore.